Jiang Nanan juga bergegas ke belakang Wang Dong'er. Semua orang mengepungnya dan memperlakukannya seperti musuh. Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Aku tidak akan menyerahkannya kecuali jika kamu membiarkan aku mengatakan bagianku. Aku ingin kamu semua tahu apa yang dia lakukan." Bi melangkah maju dan akan bertindak, tetapi Wang Dong'er segera mengangkat lengannya dan menggelengkan kepalanya pada yang lain. "Jangan seperti itu. Biarkan dia bicara. Aku bisa mengatasinya." Pandangan sedih di mata Wang Dong'er menjadi lebih intens. Namun, dia tidak berminat memilih Wang Qiwer. Huo Yuhao telah kembali. Dia akhirnya kembali. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia pasti baik-baik saja karena Wang Qiwer mengklaim bahwa dia tidak akan mati. Itu baik-baik saja selama dia masih hidup. Itu masih lebih baik daripada Tang Ya dan Emma Xiao Tao, yang keduanya masih hilang. Dia sudah membuang semua hal lain dari pikirannya. Selama Huo Yuhao aman, dia bersedia menerima apapun yang dia miliki bersama Wang Qiwer. 10 hari menunggu telah mengajarkan satu hal padanya, bahwa dia bersedia melakukan apa saja sebagai ganti keselamatan Huo Yuhao. "Dong'er, kamu terlalu baik," Bei menghela nafas. Namun, dia tidak menentang keinginannya. Wang Dong'er mengungkapkan senyum sedih dan berkata, "Tidak apa-apa sejak dia kembali. Aku puas karena dia kembali dengan selamat." "Wang Qiwer, katakan padaku apa yang ingin kamu katakan." Wang Qiwer memindai semua orang dengan dingin dan berkata, "Dari penampilanmu, kalian semua berpikir bahwa aku kawin lari dengannya? HMPH, kalian semua adalah teman baiknya. Apakah dia benar-benar seperti yang kalian bayangkan?" Semua orang tercengang oleh kata-katanya. Iya. Mereka telah memikirkan apa yang terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer setelah mereka pergi bersama. Wang Dong'er juga terpana. Dia melihat tatapan marah di mata Wang Qiwer. Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Aku merasa tidak enak untuknya. Dalam 10 hari terakhir, ia hampir mati 3 kali. Namun, dia terus menekan setiap saat. Aku mencoba untuk menghentikannya dari mengambil risiko, tetapi dia menolak dan terus melanjutkan dengan keras kepala. Apakah kamu benar-benar berpikir dia kawin lari dengan aku?" Susanshi mengerutkan alisnya, "Kenapa kamu dibiarkan bersama?" Dia bahkan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Wang Qiwer menjawab, "Dia pergi tanpa mengatakan apa-apa karena dia cemas. Aku tidak tahu bagaimana dia mengetahui bahwa Wang Dong'er sakit." Mata Susanshi melebar. "Kamu yang sakit." Wang Qiwer memfokuskan pandangannya, dan cahaya yang tajam melintas di dalam mereka. Namun, dia masih menahan amarahnya. "Dia memberitahu aku bahwa Wang Dong'er sakit. Selain itu, dia bahkan mengatakan bahwa hidupnya dalam bahaya. Hari itu, dia meninggalkan Shrek Academy sendirian. Aku menangkapnya pergi dan mengejarnya, melihat dia sedang terburu-buru. Namun, siapa yang tahu bahwa aku akhirnya akan mengejar dia ribuan mil. Itu sebabnya aku hilang bersamanya. Aku tidak menyangka dia bisa sejauh ini untuk orang lain. Apakah kamu melihat bunga di wajahnya? Dia hampir mengorbankan hidupnya untuk membawanya kembali. Ini adalah rumput abadi yang disebut rumput kerinduan-kerinduan. Itu bisa menyembuhkan luka-lukanya." Wang Dong'er tertegun. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sakit atau terluka. Namun, Wang Qiwer terdengar sangat meyakinkan. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan karena Huo Yuhao berada dalam kondisi ini. Wang Qiwer mengangkat tangannya dan membuka kancing lengan Huo Yuhao. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tangannya. Tangan Huo Yuhao ditutupi perban. Perban tebal itu setengah ternoda dengan darah segar. Apakah kalian semua tahu bagaimana cedera ini terjadi? Untuk memetik kerinduan bunga yang patah, dia memaksakan dirinya untuk menelan mata air yang mengandung Ultimate Fire untuk melawan Ultimate Ice di tubuhnya. Ketika tangannya menangkup air itu, tangan mereka terbakar parah. Tenggorokannya dan bahkan organ-organ dalamnya terbakar habis. Dia berada di ambang kematian. Ah! Sosok Wang Dong'er sedikit bergetar. Muncul merah tidak sehat di wajahnya, dan air mata mengalir di pipinya. Pada saat itu, dia masih menggunakan matanya untuk memberitahuku untuk membawa rumput kerinduan yang rindu ini kembali untuk mengobati lukamu. Jika bukan karena fakta bahwa aku menggunakan ramuan untuk mempertahankan hidupnya, dia akan mati. Wang Qiwer menceritakan semua yang telah terjadi pada mereka berdua selama 10 hari terakhir. Setelah mendengar perhitungan peristiwa, ekspresi semua orang sangat berubah.
Jiang Nanan dan Xiao Xiao bahkan menangis. Mereka tidak menyangka Huo Yuhao mengalami begitu banyak cobaan selama 10 hari terakhir. Dia bahkan sudah berada di ambang kematian beberapa kali sebelum akhirnya berhasil memetik rumput kerinduan yang mendambakan. Ketika mereka mendengar bahwa es tertinggi dalam tubuhnya telah mengamuk dan darah yang dia keluarkan telah membeku, meninggalkan dia tidak ada pilihan selain menelan air Sun Spring yang terik. Bi, mata Hichaito dan Susanshi juga mengalir. Cinta macam apa ini? Huo Yuhao menggunakan tindakannya untuk memberitahu mereka betapa dia mencintai Wang Dong'er. Wang Dong'er berhenti menangis saat dia mendengar semakin banyak apa yang dikatakan Wang Qiwer. Tubuhnya gemetaran tanpa henti, bergetar tak terkendali. Yuhao, Yuhao, Yuhao. Pikirannya hanya dipenuhi dengan namanya sekarang. Yuhao, Yuhao, Yuhao aku. Bagi aku, kamu sebenarnya cedera apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu tidak membiarkan aku menghadapi semua ini dengan kamu? Yuhao. Pada saat ini, Wang Dong'er patah hati. Wah, dia memuntahkan darah, dan beberapa tetes mendarat di rumput kerinduan-kerinduan di sisi wajah Huo Yuhao. The Yearning Heartbroken Grass sedikit bergetar dan menyerap beberapa tetes darah segar. Setelah ini, cahaya merah redup terpancar dari bunga. Cahaya merah membentuk dua cincin di udara, yang melingkari Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Niat aneh juga dirilis oleh kerinduan keretakan hati. Tidak ada kata-kata, tetapi 7 monster Shrek dan Wang Qiwer bisa mengerti apa artinya. Ini secara kasar berarti bersama melalui hidup dan mati. Kontrak cinta. Jika seseorang mati, keduanya akan mati bersama. Kehidupan para kekasih ini akan terhubung. Tidak akan ada pengabaian, dan cinta mereka akan berlanjut untuk selamanya. Wang Dong'er telah membentuk kontrak aneh dengan Huo Yuhao pada saat ini, dengan rumput kerinduan-kerinduan sebagai saksi. Wang Qiwer tertegun. Dia juga bisa merasakan maksud dari rindu kerinduan hati. Wajahnya menjadi lebih suram dan dia tampak sedikit bingung. Dia meletakkan Huo Yuhao dengan hati-hati, tepat di depan Wang Dong'er. Dia hanya memilikimu di dalam hatinya. Meskipun kami terlihat serupa, aku tidak pernah ada dalam hatinya. Ketika dia memetik rumput kerinduan yang rindu, aku tahu bahwa aku telah jatuh cinta pada pria ini. Aku sangat mencintai dia. Aku merasa sangat tersiksa bahwa aku selangkah terlambat. Tidak akan pernah ada wanita kedua di hatinya. Kamu harus menjaga diri kamu untuknya. Kamu harus merawatnya juga. Ramuan yang dia konsumsi akan membantunya pulih perlahan. Namun, aku tidak yakin apakah dia akan dapat pulih sepenuhnya. Wang Qiwer berhenti sejenak saat dia menyelesaikan kata-kata itu. Dia memperhatikan Wang Dong'er dan berkata, kamu menang. Di matanya, aku mungkin tidak pernah menjadi pesaing kamu, dan kamu mungkin tidak pernah memiliki pesaing sebelumnya. Cintai dia dengan benar. Wang Dong'er menerima Huo Yuhao dengan hati-hati. Dia memeluknya saat dia membungkuk ke Wang Qiwer. Terima kasih. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika kamu membutuhkan bantuan aku suatu hari, aku akan melakukan apa saja untuk membantu kamu. Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan berjalan pergi. Hanya ketika 7 monster Shrek tidak bisa melihatnya, air matanya mulai mengalir di wajahnya. Dia mempercepat langkahnya, karena dia tidak ingin orang lain melihat kelemahannya. Namun, dia juga patah hati. Wang Dong'er memeluk Huo Yuhao dan merasakan gelombang lemah aura hidupnya. Dia menurunkan kepalanya perlahan dan menekankan bibirnya ke bibir kering Huo Yuhao. Bibirnya sangat dingin dan sedikit lembab. Yuhao, aku istrimu mulai sekarang. Tidak peduli apakah kamu sembuh atau tidak, aku akan selalu menjadi istrimu. Aku suka kontrak ini. Selama kamu masih hidup, aku akan menunggumu seumur hidupku. Jika kamu mati, aku akan pergi bersamamu. Di dunia lain, aku akan terus menunggumu. Selama-lamanya. Yuhao, aku mencintaimu. Suara Wang Dong'er sangat lembut, tetapi kelembutan suaranya yang membuat sisanya menjadi emosional. Bei, Susanshi, dan Hichaito tidak bisa mengendalikan air mata di mata mereka. Jiang Nanan melompat ke pelukan Susanshi. Xiao Xiao juga melakukan hal yang sama pada Hichaito. Mereka menangis. Wang Dong'er tidak menangis. Hanya ada tampilan lembut di matanya yang besar dan indah. Dia dengan hati-hati menggendong Huo Yuhao dan berbalik perlahan saat dia melihat yang lainnya. Senior tertua,
Bisakah aku menyusahkanmu untuk menemukan makanan? Aku ingin makan makanan. Ketiga senior, tolong bantu aku mendapatkan guru jiwa tipe penyembuhan terbaik di akademi. Aku akan membawa Yuhao kembali dulu. Meskipun dia masih tampak sangat pucat, dan bibirnya masih ternoda darah, sorot matanya mengejutkan mereka. Dia tiba-tiba terlihat sangat tangguh dan tegas. Ya, Huo Yuhao terluka parah, dan tidak diketahui apakah ia akan pulih sepenuhnya. Baiklah, mari kita bekerja secara terpisah. Nan, Xiao Xiao, ikuti Donger. Bei Bei menghapus air matanya sendiri dan mulai memberikan instruksi. Wang Dong'er juga dalam kondisi yang buruk sekarang. Dengan Jiang Nanan dan Xiao Xiao mengikutinya, mereka setidaknya bisa membantunya. Wang Dong'er tidak menolak sarannya dan juga tidak bergegas. Dia hanya membawa Huo Yuhao dan perlahan berjalan ke pantai paviliun Dewa Laut. Jiang Nanan memahami niatnya dan dengan cepat memanggil sebuah feri. Mereka berjalan ke Pulau Sigot, sebelum menuju ke paviliun Dewa Laut. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Dong'er mulai sibuk. Dia mendapatkan selimut bersih untuk Huo Yuhao sebelum mengundang Jiang Nanan dan Xiao Xiao untuk meninggalkan ruangan. Dia sedikit gemetar saat dia melepas pakaian dan perban Huo Yuhao. Setelah itu, dia menggunakan air bersih untuk membasuh seluruh tubuhnya sebelum memberinya pakaian bersih. Dia juga membalut luka-lukanya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada rasa malunya sendiri. Akhirnya, Wang Dong'er mengambil rumput kerinduan yang merindukan dari wajah Huo Yuhao dan meletakkannya di samping bantalnya. Tetua Xuan, Yan Xiaoze, Cai Mei'er dan beberapa tetua dari paviliun Dewa Laut dengan cepat menuju ke sana. Luka-luka Huo Yuhao mengejutkan mereka semua. Ketika mereka mendengar bahwa Huo Yuhao telah menerima luka-luka ini untuk Wang Dong'er, mereka merasa sedikit tidak berdaya. Demi cinta, dia rela melangkah sejauh itu? Di mana bajingan Huo Yuhao ini? Tetua Xuan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Wang Dong'er berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, "Tetua Xuan." Tetua Xuan sangat marah ketika dia berjalan ke kamar. Dia dengan cepat datang ke samping tempat tidur dan menekankan tangannya ke mulut Huo Yuhao, merasakan kondisinya. Dia hanya mengangkat tangannya setelah beberapa saat. Dia dalam kondisi buruk. Tetua Xuan mengerutkan alisnya dan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bajingan ini, mengapa dia tidak melaporkan sesuatu seperti ini ke akademi? Dong'er, siapa yang memberitahunya bahwa kamu terluka? Biarkan aku melihatnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke bahu Wang Dong'er. Setelah merasakan sesaat, dia mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak ada cedera, tapi ada kekuatan aneh di tubuhmu. Itu tidak terlihat seperti kekuatan jiwa. Namun, kekuatanku anehnya tidak bisa menangkapnya. Jika kita berbicara tentang cedera internal, ini pasti itu. Tetua Zhuang, lihatlah dia. Saat dia berbicara, Tetua Xuan menunjuk ke tetua lainnya. Tetua ini juga anggota paviliun Dewa Laut. Dia memupuk jiwa bela diri tipe tanaman, dan terampil dalam penyembuhan. Tetua Zhuang datang ke samping tempat tidur dan juga menekankan tangannya ke mulut Huo Yuhao. Cincin jiwa mulai bangkit dari kakinya. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 5 hitam muncul. Dia adalah Douluo berjudul. Tanaman merambat hijau tampak bersemangat menyebar dari tubuhnya dan bergerak di sekitar Huo Yuhao. Segera, seluruh tubuhnya ditelan tanaman merambat. Aura kehidupan yang intens dirilis oleh tanaman merambat ketika cincin jiwa Tetua Zhuang menyala. Tanaman merambat juga bersinar dengan berbagai warna cahaya. Setelah beberapa saat, Tetua Zhuang menarik tanaman merambat. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memang dalam kondisi yang buruk. Luka-lukanya sangat serius. Yang terpenting, ada panas terik di tubuhnya yang bukan miliknya. Ini bentrok dengan Ultimate Ice-nya. Terlepas dari kekuatan jiwa es Ultimate-nya sendiri, ada juga energi asal dalam tubuhnya. Semuanya sangat berantakan. Dalam situasi seperti itu, Ultimate Ice tidak dapat mengeluarkan panas atau menetralisirnya. Selanjutnya, organ internalnya juga terbakar parah. Jujur saja, dia seharusnya mati karena cedera serius. Namun, ada kekuatan di tubuhnya yang menopang hidupnya. Dia pasti makan ramuan yang membantunya memulihkan diri. Hanya saja kecepatan penyembuhannya sangat lambat karena bentrokan antara es dan api di tubuhnya. Tetua Xuan berkata, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu mengobatinya? Tetua Zhuang menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak.
Perawatan aku terutama dilakukan dengan menuangkan kekuatan hidup. Tetapi kekuatan hidupnya sendiri tidak lemah, jadi tidak perlu untuk itu. Selain itu, kita tidak bisa begitu saja mengobati luka-lukanya dengan sembrono. Jika terlalu banyak kekuatan jiwa dicurahkan, kekuatan yang tidak stabil dalam tubuhnya mungkin dilepaskan, dan hidupnya mungkin dalam bahaya. Baginya, perawatan terbaik adalah istirahat. Dia akan bangun ketika ramuan menyembuhkan luka-luka di tubuhnya, dan dia juga akan dapat mengontrol sirkulasi kekuatan jiwanya ketika dia bangun. Luka-lukanya juga perlahan-lahan akan pulih. Itu sama untuk tangannya. Lebih baik dia pulih sendiri. Tetua Xuan bertanya, apakah dia dapat membuat pemulihan penuh? Tetua Zhuang menjawab, aku tidak tahu. Terlalu berantakan. Bagaimana tubuhnya bisa mengumpulkan begitu banyak energi asal? Meskipun ini hal yang baik, kita tidak dapat memiliki terlalu banyak. Tidak hanya dia terluka parah, dia tampaknya telah mengambil terlalu banyak tonik. Apakah dia bisa atau tidak membuat pemulihan penuh akan tergantung padanya, tapi aku yakin hidupnya tidak dalam bahaya lagi. Tetua Xuan menghela napas dan berkomentar, bajingan ini benar-benar mengkhawatirkan. Tetua Zhuang, aku harus merepotkan kamu selama beberapa hari ke depan. Tetua Zhuang mengangguk dan berkata, jangan khawatir, dia adalah pilar masa depan akademi kita. Aku akan membantunya pulih tidak peduli apa. Aku akan memeriksanya 2 kali sehari dari sekarang. Saat kondisi tubuhnya berubah, aku akan menyesuaikan perawatan aku. Tetua Xuan menghela napas dan mengangguk, itu akan luar biasa. BI dan yang lainnya bergegas mendekat pada saat ini. BI bahkan membawa beberapa makanan untuk Wang Dong'er, semangkuk sup ayam. Itu bergizi dan mudah dicerna. Sebagai senior tertua, BI selalu sangat teliti. Wang Dong'er tidak berdiri pada upacara. Meskipun Huo Yuhao terluka parah sekarang, dia dalam suasana hati yang baik. Hanya saja hatinya juga sakit pada saat yang sama. Apapun itu, Huo Yuhao akhirnya lebih baik. Setidaknya dia masih hidup. Dia melakukan segalanya untuknya, yang telah membuatnya dalam kondisi ini. Saat Wang Dong'er memikirkan semua ini, air matanya dipenuhi dengan kebahagiaan meskipun hatinya masih sakit pada kesulitannya. Tangguh, dia harus tegar. Meskipun dia kesakitan, dia tidak terus menangis. Dia minum sup ayam untuk mengisi energinya sendiri. Namun, matanya tidak pernah meninggalkan Huo Yuhao. Tetua Xuan pergi bersama para tetua. Jiang Nanan dan Xiao Xiao ingin tetap tinggal untuk membantu Wang Dong'er merawat Huo Yuhao, tetapi Wang Dong'er menolak tawaran mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. BI merasa lega setelah menyaksikannya mengonsumsi semangkuk sup ayam dan sepiring sayuran hijau. Bagaimanapun, mereka semua adalah penguasa jiwa, dan Wang Dong'er bahkan seorang kaisar jiwa. Meskipun dia tidak merawat dirinya sendiri selama beberapa hari terakhir, dia akan pulih dengan cepat selama dia mau makan dan memperhatikan tubuhnya. Setelah makan, kulit Wang Dong'er membaik. Dia menyeret kursi ke samping tempat tidur dan duduk bersila di atasnya, memasuki meditasi yang dalam. Jika dia ingin merawat Huo Yuhao dan membantunya pulih, dia harus memastikan dia baik-baik saja terlebih dahulu. Wang Dong'er juga salah satu master jiwa muda terbaik di Akademi Shrek sekarang. Jika dia tetap tenang dan tenang, kemampuannya tidak kalah dengan Huo Yuhao. Selama 10 hari terakhir, cobaan internal dan kesehatannya yang buruk telah membuatnya menjadi jauh lebih lemah. Setelah memuntahkan darah sebelumnya, dia sangat lemah sekarang. Setelah makan, dia juga harus memulihkan diri. Namun, itu tidak selalu terjadi bahwa ia bisa memasuki keadaan meditasi yang dalam sesuka hati. Setelah 10 menit, dia membuka kembali matanya. Mereka dipenuhi dengan kelembutan dan sakit hati. Dia tidak bisa menenangkan dirinya cukup untuk memasuki meditasi yang mendalam. Begitu dia menutup matanya, dia memikirkan Huo Yuhao. Telinganya juga bergema dengan kata-kata Wang Qiwer. Ketika dia ingat bagaimana Huo Yuhao meminum air mendidih untuknya, air mata mengalir di matanya. Yuhao, kamu benar-benar konyol. Kamu benar-benar konyol. Dia tidak bisa mentolerir kerinduannya padanya. Dia melepas pakaian luarnya dan pergi ke tempat tidur. Dia dengan hati-hati menghindari tangan Huo Yuhao yang terluka dan berbaring di sampingnya. Dia merasakan auranya dan menutup matanya. Itu sangat aneh, tetapi dia merasa jauh lebih tenang saat dia meletakkan tubuhnya di hadapannya. Itu adalah perasaan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Detak jantung Huo Yuhao sedikit lemah.
Seseorang harus mendengarkan dengan cermat untuk mengatakan bahwa itu berdetak. Air mata Wang Dong'er mulai mengering. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia tertidur begitu saja. Segera, napasnya menjadi tenang. Dia tidak melihat rumput hati kerinduan memancarkan cahaya merah redup. Cahaya merah lembut menyelimuti tubuh mereka, dan aromanya melayang pergi dan memasuki tubuh mereka saat mereka menghirupnya. Orang lain menangis pelan ketika Wang Dong'er tertidur di pelukan Huo Yuhao. Wang Qiwer berdiri di depan kamarnya dan menatap langit di luar, yang mulai gelap. Air matanya mulai jatuh lagi. Sungguh menyiksa seseorang, terutama ketika kamu tahu kamu tidak bisa bersama orang itu. Huo Yuhao, akankah kamu mencintaiku seperti kamu mencintainya jika aku bertemu denganmu lebih dulu? Kenapa aku tidak bertemu denganmu sebelumnya? Surga. Kenapa kau harus mempermainkanku? Bukankah Wang Dong'er laki-laki? Pagi. Ketika Wang Dong'er membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah tidur dari malam hari sebelumnya hingga pagi hari ini. Dia tidak tidur dengan sangat manis dalam waktu yang lama. Meskipun dia masih merasa sedikit lelah, dia merasa sangat segar. Dia melihat pria di sampingnya dari dekat. Dia masih tertidur lelap, dan sepertinya dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Detak jantungnya masih sangat tenang. Wang Dong'er dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia mematuk pipinya dan bangkit. Setelah mandi, dia mulai membantu Huo Yuhao membersihkan. Dia mencuci dia sebelum memijat otot-ototnya dengan lembut. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi pakaian bersih. Huo Yuhao tidak bisa makan apapun. Sebelum tetua Xuan pergi kemarin, dia telah meninggalkan sebotol pil. Dia telah meminta Wang Dong'er untuk memberi makan Huo Yuhao. Pil-pil ini dibuat menggunakan lebih dari 10 jenis bahan berharga, dan akan cukup untuk mengisi kembali tubuhnya. Setelah Wang Dong'er mengambil botol pil, dia memasukkan salah satu pil ke dalam mulutnya sebelum menciumnya, dan memindahkan cairan obat ke mulutnya dengan lidahnya. Wajahnya merah. Untuk seorang wanita muda yang tidak berpengalaman seperti dia, ini terlalu memalukan. Namun, ada tatapan tegas di matanya. Saat dia memikirkan bagaimana Huo Yuhao siap menyerahkan hidupnya untuknya, dia mengesampingkan rasa malunya. Aku calon istrinya, apa yang harus malu? Setelah menyelesaikan ini, Wang Dong'er keluar untuk makan. Setelah makan, dia kembali ke sisi Huo Yuhao dan memasuki meditasi mendalam. Dia akhirnya berhasil memasuki meditasi mendalam kali ini. Dia mengganti pakaian Huo Yuhao 2 kali sehari, memberinya obat dan memijatnya 3 kali sehari. Dia juga mencuci tubuhnya 2 kali sehari. Ketika malam tiba, dia berhenti bermeditasi dan hanya tidur di sampingnya. Tetua Zhuang datang untuk memeriksa Huo Yuhao 2 kali sehari, seperti yang dijanjikan. Kondisi fisik Huo Yuhao tampaknya pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Efek obat yang mempertahankan hidupnya sangat kuat, dan itu berlangsung lama, memungkinkan luka internalnya sembuh dengan cepat. Tetua Zhuang memberitahu Wang Dong'er untuk berbicara lebih banyak dengan Huo Yuhao agar dia bangun lebih cepat. Begitu dia bangun, dia bisa mengendalikan sebagian kekuatan jiwanya, dan tubuhnya akan sembuh lebih cepat lagi. Malam tiba, dan Wang Dong'er terus berbaring di samping Huo Yuhao. Dia membelai wajahnya dan bergumam ke matanya, "Yuhao, aku Dong'er. Aku telah melihat ramuan obat yang kamu bawa kembali. Di mana kamu mengetahui tentang cedera aku? Apakah aku benar-benar mengalami cedera internal? Aku bahkan tidak tahu. Yuhao, aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar ingin mendengar suaramu. Kamu akan menjadi lebih baik. Tidak peduli apa, aku akan berada di sisimu untuk menjaga dan menunggumu. Maukah kamu bangun? Kamu sudah tidur terlalu lama. Selama kamu bangun, aku akan menjanjikan apapun padamu. Bahkan jika kamu ingin berhubungan intim dengan aku tidak akan keberatan. Aku akan membiarkanmu memelukku untuk tidur setiap malam, oke? Bukankah itu yang selalu kamu harapkan? Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menemani kamu seperti itu untuk tidur. Aku sudah menjadi istrimu. Ini adalah tanggung jawab aku. Sebenarnya, tahukah kamu bahwa aku sangat bersedia tidur dengan kamu? Aku merasa sangat aman ketika aku tidur dengan kamu. Aku merasa sangat nyaman. Yuhao, bangun. Aku sungguh merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Saat dia selesai berbicara,
Wang Dong'er sudah sedikit risak, dia membuka mulut Huo Yuhao dan melihat tenggorokannya. Itu benar-benar merah padam, seolah-olah dagingnya menggeliat dan tumbuh. Ramuan obat yang diberikan Wang Qiwer memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat pada luka-lukanya. Tetua Zhuang juga berkomentar bahwa itu adalah mukjizat ketika dia melihatnya. Mungkin kekuatan ramuan ajaib bisa mengembalikan suara Huo Yuhao. Ketika Wang Dong'er melihat tenggorokan Huo Yuhao, dia mulai meratap. Dia pasti sangat kesakitan. Dia sangat cinta sehingga dia menelan air mendidih sehingga dia bisa memuntahkan darah yang tidak beku. Bahkan Wang Dong'er tidak tahu kapan dia tertidur. Ketika dia tidur, noda air matanya masih ada di wajahnya. Hari-hari perlahan berlalu. Wang Dong'er merawat Huo Yuhao dengan baik. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Huo Yuhao masih tidur. Luka-luka Huo Yuhao sudah sembuh setelah 10 hari. Bahkan tangan dan pita suaranya yang terbakar telah dipulihkan. Detak jantungnya juga menjadi lebih kuat. Semuanya berjalan dengan baik. Turnamen sudah dekat, tetapi Huo Yuhao belum bangun. Wang Dong'er semakin jarang menangis akhir-akhir ini. Dia menjadi lebih tenang saat tubuh Huo Yuhao perlahan pulih. Dia puas menunggunya setiap hari. Dia akan berbicara dengannya setidaknya 1 jam setiap hari dan dengan lembut memanggil namanya untuk membangunkannya. Sekarang hanya 1 bulan ke turnamen. 7 monster Shrek lainnya meningkatkan persiapan dan pembudidayaan mereka. Tanpa Huo Yuhao sebagai master jiwa tipe kontrol utama mereka, itu akan menjadi tugas yang sulit untuk menjadi juara di turnamen ini. Dimasukkannya sekte mengubah segalanya. Mereka akan bertemu lawan yang lebih kuat. Wang Qiwer juga datang mengunjungi Huo Yuhao beberapa kali. Wang Dong'er tidak menghentikannya untuk melakukannya. Sebaliknya, dia menjamu dengan sangat bersemangat. Setiap kali Wang Qiwer datang, dia tidak berbicara. Dia hanya berdiri di samping tempat tidur dan memandang Huo Yuhao sebentar sebelum pergi diam-diam. Wang Dong'er bisa melihat kesedihan di matanya. Namun, beberapa hal tidak dapat dibagikan. Dia mengasihani Wang Qiwer, tetapi hanya ada satu Huo Yuhao. Dia adalah suaminya. 5 hari lagi berlalu. Huo Yuhao telah kembali selama setengah bulan, dan lukanya sudah sembuh. Hanya 2 gelombang kekuatan jiwa yang masih saling bertentangan di tubuhnya. Wang Dong'er tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantunya pulih. Dia khawatir itu mungkin kontraefektif. Dia lebih suka dia pulih perlahan daripada mengambil risiko. Huo Yuhao menjadi sedikit lebih gemuk setelah berbaring selama 15 hari terakhir. Efek obatnya cukup bagus. Wang Dong'er memberinya obatnya melalui mulutnya setiap hari sebelum memberinya air. Tubuh Huo Yuhao tetap dalam kondisi baik di bawah perawatannya. Malam. Sudah waktunya bagi dia untuk berbicara dengannya lagi. Yuhao, tahukah kamu? Aku makan 2 roti malam ini. Begitu banyak, bukan? Aku takut bahwa aku akan menjadi gemuk. Wang Dong'er menundukkan kepalanya saat dia berbicara dan menatap pinggang rampingnya. Makanan kantin hari ini sangat lezat. Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri. Untukmu, aku tidak akan membahayakan tubuhku lagi. Ketika kamu bangun, aku akan membiarkan kamu melihat Dong'er yang sehat. Apakah kamu akan sangat bahagia karena ini? Aku akan membiarkanmu melihat Dong'er yang lebih cantik. Wang Dong'er terus berbicara dengan senyum di wajahnya. Tahukah kamu? Terkadang aku tidak terburu-buru agar kamu bangun. Beberapa hari terakhir bermanfaat bagi aku. Aku suka menunggu kamu. Kamu adalah orang yang merawat aku selama ini. Kamu juga yang membersihkan kamar asrama kami. Giliranku sekarang. Aku tahu kamu telah banyak berkorban untuk aku selama beberapa tahun ini. Namun, kamu tidak tahu aku adalah seorang gadis saat itu. Kamu benar-benar bodoh. Kami hidup bersama untuk waktu yang lama, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kalau dipikir-pikir, aku masih ingin mengejekmukmu untuk itu. Oh benar, senior tertua dan sisanya telah berkultivasi tanpa lelah. Namun, semuanya sangat terpengaruh karena kamu tidak ada. Selain itu, aku tidak bisa bersaing karena kamu berada di negara ini. Aku memberitahu senior tertua bahwa aku akan tinggal bersama kamu, dan dia menyetujui permintaan aku. Kita semua mewakili sekte Tang kali ini. Senior tertua mengatakan bahwa Nana dapat menjadi pengganti pertama kami. Dia cukup bagus. Kami juga dapat membuat nomor kami dengan meminta orang lain dari sekte tersebut. Akan lebih bagus jika kamu bisa bangun,
Meskipun kamu tidak dapat bersaing, semua orang akan tetap bersemangat dengan dukungan kamu. Oh, benar. Aku belum memberi kamu obat kamu. Aku akan berbicara dengan kamu setelah memberi makan kamu. Wang Donger mengambil botol dan menaruh pil ke mulutnya. Seperti biasa, dia memberinya makan melalui mulutnya. Dia sudah terbiasa setelah setengah bulan. Dia menggunakan ujung lidahnya untuk memaksa gigi Huo Yuhao terbuka sebelum menekan lidahnya. Lebih mudah seperti itu. Semuanya berjalan sangat lancar seperti biasa. Namun, dia merasakan sedikit sentuhan pada lidahnya ketika dia mencoba menariknya kembali. Dia tertegun sejenak. Setelah ini, dia mengerti apa yang sedang terjadi dan dengan cepat memeluk Huo Yuhao. Dia terus menjangkau lidahnya dan menyentuh ujung lidahnya lagi. Wang Donger sedikit gemetar karena gelisah. Apakah dia akan bangun? Namun, lidahnya sudah berhenti bergerak. Wang Donger tidak mendapatkan reaksi apapun meskipun dia menggunakan lidahnya untuk menyentuh ujungnya lagi. Apakah itu perasaan yang salah? Wang Donger tidak yakin. Ketika dia menarik lidahnya, dia tampak sedikit kecewa. Dia berbalik dan dengan lembut mengusap air mata yang mengalir dari matanya. Yuhao, kapan kamu akan bangun? Pada titik ini, suara yang lemah dan serak terdengar di belakangnya. Lagi, ciuman. Tubuh Wang Donger menegang. Detik berikutnya, dia berbalik dan melihat sepasang mata yang tumpul. Namun, mata itu menatapnya dengan lembut,